kasih dukung saya. Seperti itu saja. Oke, terima kasih. Baik. Berikutnya ada Mutia Tazaka. Halo, nama Silahkan. saya Mutia Tazaka, panggilannya Mutia dari Bandar Lampung. Hai Mutia. Motivasi saya untuk ikut public speaking ini yang pasti untuk nambah ilmu aja sih tentang public speaking, khususnya gestur. Oke, siap ya. Mudah-mudahan ilmunya bertambah ya. Terima kasih Mutia. Baik, berikutnya Irma Yana, silahkan. Udah mau keripik tau lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Irmayana. Hai. Saya dari Aceh. Saya adalah seorang mahasiswa. Iya, dari Aceh. Dari Aceh. Acehnya di mana? Acehnya di mana? Ada yang tanya tuh. Acehnya di mana? Mungkin yang berkunjung nanti. Saya Pidijaya. Oh, di Pidijaya. Pidijaya. Tringgading. Baik. Ya, motivasinya? Hari ini kita belajar magic gestur. Jadi saya masih kurang dalam hal itu, makanya hari ini saya berhadir di sini untuk menimba ilmu terus ya seperti itu. Oke, supaya semoga bertambah ya, semoga ilmunya semakin meningkat. Oke, baik. Terima kasih. Irmayana. Berikutnya ada Lili Ratnawati, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lili Ratnawati, panggilannya Lili, orang Jogja. Halo. Iya, saya lahir di Jogja, tapi domisili sudah dari 2006 di Sulawesi Selatan, berpindah-pindah saat ini di Goa, Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa ya. Oke, jauh-jauh dari Goa ada di sini siang hari ini, apa kalau boleh tahu motivasinya? Iya, terima kasih Coach. Iya, sama dengan peserta yang lain. Mohon maaf ini di sini hujan deras, jadi baik. Earphone-nya nggak terlalu. Iya. Sama dengan yang peserta yang lain, bahwasannya ingin meningkatkan skill keterampilan di bidang public speaking ini. Oke, baik. Terima kasih. Semoga meningkat ya. Berikutnya silakan Kak Elizabeth Chandra. Dapat dipegang. Selamat siang. Siang. Nama saya Elizabeth Chandra. Halo. Elizabeth. Lingkungannya. Kalau di rumah dipanggil Mama pasti. Kalau di kalau di sekolah dipanggil Kak Eli atau Miss Beth. Teman-teman panggil saya Babet. Jadi sekarang maunya sekarang dipanggil apa nih? Kak Eli, Miss Beth, atau Babet? Kalau nggak Elis aja deh. Oh, Elis. Kalau Elis oke, baik ya teman-teman, kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai. Kabar. Baik, nice to meet you ya. Terima kasih sudah hadir. Kak Elis, kenapa ada di sini? Ya, di Jakarta, tepatnya di Jakarta. Saya ikut kelas ini pertama. Saya mungkin secara pribadi sudah kalau ngajar di kelas udah cukup pede ya. Tapi kalau udah ketemu orang yang seumuran itu masih nggak pede. Terus saya mau maksudnya membuat kelas saya yang tempat saya mengajar itu saya lebih menarik dalam maksudnya biar murid-murid menarik melihat pengajaran saya. Oke, siap. Baik ya, terima kasih Kak Elis. Berikutnya ada siapa yang belum? Mau Liza sudah belum tadi? Belum ya? Oke, silakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mauliza dari Aceh.
Halo, Liza. Harapan saya ini adalah untuk melatih diri cuma saya. bagus dan lebih mantap ketika menjadi seorang public speaker. Itu aja, Coach. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kamal Liza. Berikutnya kita ke Witri Rahmatiwi. Nggak usah pakai handset aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Witri Rahmatiwi. Saya berasal dari Karawang. Motivasi saya mengikuti harapan saya mengikuti acara ini agar bisa memperbaiki public speaking saya di depan umum dan berbicara lebih baik dengan lawan bicara saya. Baik. Panggilannya siapa? Mohon maaf. Witri. Witri. Oke, baik. Yuk, teman-teman, kita sapa dulu. 1, 2, 3. Halo. Hai Witri. Selamat datang. Iya, sekarang kita ke Kalinda. Silahkan Kalinda. Habis ini Kalinda, Kak Melisa. Siapa yang belum? Ke Kak Zahidah ya. Baik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali, senang bisa bergabung di sini dan bertemu dengan teman-teman hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Linda Widianti dari Yogyakarta. Motivasi saya motivasi saya ikut public speaking adalah ingin memperdalam ilmu public speaking yang lebih hebat lagi, karena dengan public speaking semua profesi itu membutuhkan untuk komunikasi, karena itu salah satu faktor kesuksesan seseorang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kalinda. Melisa Zulandari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Zoelandari, akrab dipanggil Bu Mamila. Hai Bu Mamila. Hai. Siapa Hai, yang Bu Mamila ya? Silakan. Siapa yang sama di Depok juga? Aku warga Depok. Oh, warga Depok. Baik. Iya. Iya. Motivasi ya, Coach. Oke, ya. Motivasi saya semoga menjadi pribadi yang lebih baik, karena public speaking sendiri penting di segala lini kehidupan. Jadi menurut saya public speaking ini bekal banget buat saya di kehidupan sehari-hari. Dan juga pastinya untuk menjadi edu speaker. Gitu. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Berikutnya silakan nih Kak Zahidah Amir. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahidah Amir, biasa dipanggil Ida. Saya Hai Kak Ida. Saya ikut public speaking termotivasi dari challenge yang dibagikan sama Dr. Lili. Baik. Jadi rupanya ada yang memberikan challenge terus ikutan nih ya. Oke. Kebetulan konsulen saya dulu di rumah sakit. Oke. Baik. Public speaking ya, karena ingin meningkatkan percaya diri ketika berbicara di depan publik, sekaligus untuk bagaimana caranya agar audiens saya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Kak Rahmah R. Silahkan. Lagi di mobil nih sepertinya. Iya, terima kasih. Coach Prim, kenalkan saya Rahma. Hai Rahma. Hai Rahma. Dari Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Oke. Bergabung di pelatihan public speaking ini. Oh, signalnya yang seperti ini nih adalah teman-teman. Supaya bisa meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri saya saat berbicara di depan umum. Karena saya sadari mungkin karena saya termasuk tipe pembelajar visual, jadi cara bicara saya agak cepat gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya kepengen banget belajar serius public speaking ini supaya orang paham dengan yang saya sampaikan. Oke. Ya, baik.
Baik, terima kasih. Baik, siapa lagi nih yang belum? Siapa lagi yang belum? Kana Nurhayati belum kayaknya ya? Udah tadi. Oh, sudah ya? Udah semua teman-teman? Baik. Siapa yang baru pertama kali hadir di program ini bersama saya? Boleh angkat tangan? Yang baru pertama kali hadir? Baik. Beberapa di antara Anda sudah beberapa kali hadir, tapi cukup banyak hari ini yang baru pertama kali hadir. Siapa yang udah lebih dari 1 kali? Dengan tema-tema yang lain. Luar biasa. Bahkan ada yang hampir tiap minggu nggak pernah absen loh. Yang luar biasa loh. Saya lihat tadi yang tiap minggu nggak pernah absen loh. Itu dahsyat banget. Teman-teman, saya mau kasih apresiasi dan tepuk tangan yang meriah dulu untuk diri kita masing-masing. Saya excited banget dengan semangatnya teman-teman. Anda semua luar biasa. Ini hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Enaknya hari Sabtu kita ngapain? Kita enaknya tidur apa? Nonton TV? Tidur. Liburan apa? Belanja? Belanja deh. Oke, jalan-jalan apa pelesiran gitu ya. Baik. Nah, semua orang di hari Sabtu, weekend seperti ini biasanya family time, tapi saya menghargai sekali semangat Anda hadir di sini untuk belajar meningkatkan diri Anda. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang juga membuat semangat saya berbagi hari ini. Baik, hari ini materinya adalah mengenai gestur. Saya langsung aja ya, nanti kita akan ada latihan bareng, kita akan uji coba, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Saya akan share screen dulu. Jadi hari ini teman-teman yang baik, ada berapa macam hal kira-kira yang akan saya share ke teman-teman. Waktu judul dari course kita apa? Apa sih yang akan saya sampaikan hari ini? Ada berapa hal? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? 8. Masa 8? Ya sekarang 4 berarti. Ayo, ada berapa? 16 ya. Ya, saya akan menyampaikan ada 16 hal terkait dengan bagaimana membangun gestur Anda untuk menampilkan sebuah public speaking yang atraktif dan menawan. Teman-teman bisa dilihat yang ada di belakang saya. Mohon maaf mungkin kalau agak sedikit patah-patah ya video saya ya. Sepertinya. Mungkin ini masalah signal, tapi semoga nanti bisa diikuti dengan baik. Oke, teman-teman semua. Sebelum saya masuk ke gestur itu apa sih dan kenapa sangat penting. Teman-teman, pernah nggak bicara dengan seseorang yang nggak ada ekspresi sama sekali? Pernah? Pernah. Pernah, oke. Pernah. Apa rasanya? Gak enak. Bete. Penasaran. Jenuh. Penasaran karena tidak tahu yang dia maksud. Kita nggak paham apa yang dia maksud. Iya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Bayangkan kalau hari ini saya bicara kepada Anda. Orang yang ditanya dulu ini ada. Tangan saya cuma ada di samping ini. Terus saya bicara kepada Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai magic gesture di dalam public speaking. Apa yang Anda rasakan? Biasa aja ya. Anda pengen keluar dari Zoom ini ya, Anda mau live meeting ya pasti. Anda mau live meeting ini pasti. Oke? Ya. Tapi kalau saya minimal menggunakan tangan saya menggunakan ekspresi saya menyambut Anda dengan sebuah antusiasme, Anda bisa rasakan perbedaannya kan, gitu ya. Anda bisa melihat perbedaannya dan salah satu kunci daripada magic gesture itu adanya di tangan Anda. Adanya di mana? Di tangan Anda. Adanya di tangan Anda. Coba ya, kalau saya bicara tadi nggak ngapa-ngapain, saya cuma gini doang. Sekarang hand gesture saya begini, terus saya bilang ke Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, hari ini kita akan belajar mengenai magic gesture.
tapi orang tuanya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang baik. Hari ini kita akan belajar mengenai magic gesture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang baik. Hari ini kita akan belajar mengenai magic gesture. Beda atau beda? insan Beda. Ada yang mau komentar dulu sebelum saya lanjutkan? Apa yang teman-teman rasa ingin katakan? Tapi ulama yang enggak tadi. Ya, mohon maaf teman-teman, mungkin yang agak noise suaranya bisa tolong di mute mikrofonnya, kecuali nanti boleh di unmute ketika teman-teman mau bicara atau memberikan pendapat. Mohon maaf, terima kasih, supaya saya lebih konsentrasi di dalam memberikan materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, siapa yang mau memberikan pendapatnya dari beberapa macam hand gesture yang tadi saya lakukan, padahal kalimatnya sama, tempo bicaranya juga tidak ada yang diubah, hanya memainkan gestur tangan. Silakan, yang mau komentar dulu, 1 menit. Ayo, siapa yang mau kasih pendapatnya? Boleh angkat tangan yang mau kasih pendapatnya? Siapa tadi yang bilang beda gitu? Melisa. Saya Coach. Oh, Dokter Lili ya. Baik, silakan. Ada kendala. Ya, terima kasih Coach. Yang saya rasakan yang pertama ketika tangan dilipat di depan seperti ini ya, di depan itu seolah-olah kayak pengawas gitu. Saya kayak satpam. Iya, pengawas terus cuek ya. Kemudian ketika di pinggang, bertolak pinggang, merasakan suatu energi yang dia cuek, merasa kita kesannya kayak dia menggurui lebih tinggi, arogan dan lebih friendly, lebih bersahabat ketika pada gerakan ketiga. Yang begini ya. Terima kasih. Begini, gitu ya. Nggak gini kan? Kalau gini bahaya kan? Kita akan belajar magic gesture. Wah, kemudian kelas itu Coach. Anda langsung, ini Coach Prim ngajakin berantem apa ya? Hujan-hujan kayak gini ngajak ribut rupanya Coach Prim. Baik. Ya, jadi teman-teman, hari ini teman-teman sudah menyaksikan bahwa tangan Anda itu punya sebuah impact yang sangat besar untuk mempengaruhi orang lain di dalam sebuah sesi public speaking. Bayangkan, kalau seandainya Anda berbicara, itu nggak ada gestur, nggak ada ekspresinya sama sekali, dan Anda sama sekali tidak memainkan itu. Nah, kita akan belajar mengenali macam-macam hand gesture. Macam-macam hand gesture apa aja sih yang teman-teman tahu? Tapi intinya adalah hand gesture membuat komunikasi Anda menjadi lebih baik. Membuat orang engage dengan apa yang Anda katakan. Di dalam ilmu komunikasi, di dalam ilmu public speaking, gestur itu berbicara 55% dan itu akan mempengaruhi keberhasilan Anda di dalam mempengaruhi orang lain. Verbal itu hanya 7%. Dan non-verbal seperti intonasi, artikulasi, dan sebagainya itu 38%. Jadi perhatikan bahwa gestur itu mengambil part yang paling besar di dalam sebuah keberhasilan public speaking. Oke? Dan selalu Anda perlu mengekspresikan diri Anda, membuat Anda lebih ekspresif. Anda bisa mengengage orang dengan cara yang berbeda ketika Anda berbicara menggunakan gestur. Dan selain dari ekspresi wajah Anda, mulai dari tatapan mata, senyuman, dan sebagainya, kenapa saya fokus pada hand gesture? Karena ini akan memberikan impact yang sangat besar. Nanti kita coba. Nanti Anda rasakan bedanya. Saya akan sampaikan dulu beberapa hal mengenai ini. Oke, baik ya. Jadi hand gesture membuat orang pay attention to you. Anda grab your audience. Bayangkan kalau Anda bicara begini, nggak ada ekspresi, nggak ada senyumnya, dan sebagainya, tangannya sepanjang hari, dari mulai pertama sampai selesai cuma ada di samping badan, itu sesinya akan sangat membosankan. Oke. Ya, salah satu itu tangan, yang sangat bermain itu tangan. Oke ya. Semua nanti kita coba, kita akan mempraktekkan berbagai macam hand gesture. Ya, nanti akan saya share materi ini di grup Telegram.
Teman-teman nggak usah khawatir ketinggalan, nggak usah rapat-rapat mencatat. Nah, ada berapa macam gestur. Yang pertama, teman-teman pernah nggak pakai hand gesture yang seperti ini modelnya? Enggak. Nggak pernah ya? Belum ya? Oke, saya mau, hari ini kita belajar. Hari ini teman-teman akan belajar berbagai macam hand gesture, bagaimana cara menggunakannya, dan momen apa kita menggunakannya. Jadi setiap dari macam-macam gestur ini, itu punya tujuannya masing-masing. Jadi nggak sembarangan teman-teman pakai. Ya, misalnya ini ya, seperti, ini namanya steeple. Ini namanya apa? Ini namanya steeple, atau segitiga. Coba semua ikuti saya. Kemudian Anda, nah ini namanya steeple ya. Anda bisa lihat di sini ya. Kalau kita bikin tuh dia kalau diterbalikin modelnya seperti segitiga. Nah kira-kira ini dipakai untuk apa? Ini biasanya digunakan pada saat kalau Anda seorang leader di sebuah organisasi, Anda seorang pemimpin, Anda orang yang in charge di kelas Anda. Anda adalah orang yang memang in charge di dalam event tertentu. Jika Anda mau membuka, Anda bisa begini. Ini memberikan kesan apa? Coba perhatikan baik-baik, teman-teman boleh menilai gestur saya. Saya nggak perlu bicara apa-apa. Saya hanya begini, saya menatap Anda. Kesan apa yang saya tampilkan kepada Anda pada siang hari ini? Ada yang mau komentar? Silakan. Kesan apa nih? Wibawa ya. Yes. Betul sekali. Terus apa lagi? Wibawa. Anda mau bilang percaya diri, betul. Ya. Ini adalah gestur bahwa saya level confidence-nya luar biasa. Anda mau bilang nih ke audiens Anda secara nggak langsung, hi audiens, saya adalah tipikal orang dengan level percaya diri yang luar biasa. I'm in charge here. Dan saya adalah orang di depan Anda yang tahu banyak hal tentang apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Bayangkan kalau gestur ini Anda pergunakan saat memesan makanan di restoran. Mau pesan apa? Bapak atau Ibu, tolong pesan nasi goreng dan es jeruk. Apakah pas untuk dilakukan? Tidak. Ya, jadi ini memang makanya Anda perlu perhatikan, itu namanya steeple. Oke, jadi I'm in charge, listen to me. Nah, Anda kalau mau bilang ke murid-murid Anda atau kepada audiens Anda mau bilang, hey, I'm in charge, listen to me. Pakai itu. Ini akan sangat efektif sekali. Nanti kita coba latihan ya. Kita coba satu-satu. Nah, lalu ada namanya act of counting. Ini penting, teman-teman. Saya seringkali melihat orang-orang di dalam sebuah, entah mereka mengajar atau di sebuah sesi public speaking mereka, itu ketika mereka membicarakan angka, mereka lupa menyebutkannya atau menunjukkannya. Terutama tadi ada yang bilang, kan saya tipe visual. Oh iya, tipe visual itu harus lihat, dan orang-orang kinestesis perlu merasakan, perlu melihat gerakan, dan sebagainya. Ya, jadi kenapa kita harus misalkan mau bilang 1, sebutkan, 2, gitu ya. Saya hari ini akan bicara 16 hal. Nah, kenapa ini saya sebutkan seperti itu? Kira-kira buat apa? Ada yang masih pendapat nggak? Ada 7 poin penting yang akan saya sampaikan hari ini kepada Anda semua. Apa kira-kira tujuannya? Kenapa enggak? Saya akan bicara 3 hal penting. Saya akan bicara 3 hal penting. Bedanya apa? Penegasan. Untuk mempertegas. Penegasan 1. Yang kedua, audiens itu akan lebih mudah mengingat yang mana Anda pakai jari seperti ini, atau teman-teman saya akan bicara 3 hal penting. Hari ini saya akan bicara 3 hal penting. Mana yang menarik fokus mereka untuk melihat Anda? Saya akan bicara mengenai 3 hal penting. Saya akan bicara mengenai 3 hal penting. Yang kedua. Kenapa? Anda bisa rasakan ya bedanya ya. Kalau saya makanya ini penting sekali. Nah, ini juga menjadi sebuah cara yang efektif. Siapa di sini yang sering pidato di atas panggung atau diundang wawancara, mengisi di radio atau stasiun TV? Ini adalah sebuah cara efektif supaya orang tidak meng-cut pembicaraan Anda. Kadang-kadang sebagai seorang public speaker kita agak sebel ketika kita lagi sesi, panitianya kadang-kadang suka
waktunya udah mau habis, ayo cepetan turun dan sebagainya, padahal Anda belum selesai. Dengan Anda mengatakan di awal bahwa hari ini saya akan bicara tentang 3 hal, percaya saya, itu panitianya tidak akan pernah meng-cut Anda kecuali Anda sudah selesai bicara 3 hal itu. Dan audiens Anda akan menunggu mana yang ketiga. Kok belum dikeluar-keluarin? Dia baru ngomong 1 doang. Dia baru ngomong 2. Mana yang ketiga? Ya, jadi ini sebuah cara yang sangat penting supaya orang itu nggak potong pembicaraan Anda. Baru tahu apa baru tahu? Baru tahu kan? Iya. Tahu, iya. Baru tahu. Jadi ini sebuah rahasia-rahasia di dalam public speaking yang makanya kadang-kadang Anda kalau menilai seorang public speaker, kok bisa sih dia bicara seperti itu ya? Karena ternyata ada hal-hal yang kesannya kecil, sederhana, tapi impact-nya besar, teman-teman. Nah, ini yang mau saya share hari ini. Oke? Kalau itu yang saya udah bicara 2 hal ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah ini adalah kita mau bicara mengenai increase, decrease. Jadi Anda kalau mau atau menurun, naik. Jadi Anda harus jelas bahasa tubuh Anda. Coba saya perlu kasih contoh. Kalau Anda mau bicara bahwa teman-teman omset kita bulan ini naik gitu. Siapa yang mau kasih contoh? Gimana? Mungkin Kak Melisa nih. Coba Kak Mel kasih contoh. Teman-teman, omset penjualan kita hari ini naik. Gimana kira-kira bahasa gestur tangannya? Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman, bulan ini omset kita naik 100%. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Semangat terus ya, teman-teman. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi waktu saat naik, Anda tunjukkan naik nih. Kalau ada penurunan, Anda tunjukkan ini sedang menurun. Gitu ya. Atau Anda mau mengatakan it's okay. Itu masalah kecil. Oke? Ya kan? Gitu ya. It's okay. Ada nggak orang bilang bahwa ini masalah besar? Langsung otak Anda kan gitu ya. Itu apa gitu. Jadi otak Anda langsung nggak nyambung. Langsung kerengki dia. Karena nggak mungkin orang akan bicara ini masalah besar. Biasanya orang akan bilang ini masalah kecil. It's okay. Kalau masalah besar gimana kita mau bilang? Masalah besar gitu tuh ya, kayak yang Anda lihat gambar yang ini masalah besar gitu. Jadi Anda harus ekspresif mengungkapkan itu. Oke? Yang itu, yang ini, yang itu. Jadi kalau Anda memperbandingkan 2 hal itu juga harus jelas. Nanti kita latihan deh. Mendingan kita banyak latihan daripada Anda mendengarkan saya. Nah, this or that. Nah, ini penting dalam public speaking. Sehingga orang berbicara, public speaking itu ini penting. Kenapa ini? Apel dan nanas, gitu ya. Ini apel, ini nanas. Jawa dan Sumatera. Kanan, kiri. Kenapa kita penting mempergunakan ini? Ini adalah untuk memperbandingkan 2 hal, dan ini membuat audiens fokus dengan Anda. Bahkan kalau saya bilang, jadi teman-teman ada 2 hal. Yang pertama itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang laki-laki dan perempuan, tapi dua-duanya sama-sama saling membutuhkan, gitu ya. Anda bisa rasakan bedanya ya. Laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Jadi Anda bisa melihat perbedaannya, oke? Nah, itu mengenai namanya this or that gesture. Nah, yang berikutnya saya akan share kepada Anda adalah mengenai hand movement coming together. Jadi kalau tadi sudah this or that, hand movement coming together adalah ketika Anda menyatukan 2 hal yang tadi berbeda, mereka menjadi satu. Contohnya, kamu dan saya, kita berbeda, tapi kita satu, Indonesia. Gitu ya. Anda dan saya berbeda, tapi kita sama-sama mencintai NKRI. Jadi itu akan menjadi hal yang sangat berpengaruh. Berikutnya ini yang paling luar biasa, talk with feelings. Ketika Anda mau berbicara dengan perasaan, Anda bisa meletakkan tangan Anda di dada. Ini adalah sebuah gestur untuk menunjukkan kepada teman bicara Anda, saya nggak mau pakai lawan bicara ya, tapi pakai kawan bicara Anda bahwa saya mengerti,
Saya mengerti betapa ini luar biasa dan bermakna sekali buat kamu. Orang kalau udah ngomong dengan meletakkan tangannya di sini, satu, Anda memberikan empati. Ada perhatian, empati, compassion, menyentuh hati dan sebagainya. Anda mengatakan bahwa I really understand what you feel gitu. Apa yang sedang kamu rasakan? Atau Anda mau bilang saat Anda jadi public speaking di sebuah sesi sharing motivasi, misalkan di atas panggung, Anda bisa ke audiens Anda, teman-teman yang baik, malam hari ini saya akan share sebuah kisah tentang saya yang saya bawakan dari hati saya. Nah, itu Anda akan memanggil audiens untuk hey, datang ke saya akan berbicara sesuatu, Anda merapatnya kepada saya akan berbicara sesuatu dengan hati, dan seterusnya. Lalu hal yang sangat penting juga, kalau menunjuk audiens, itu begini atau begini. Begini ya, kadang-kadang ada yang suka nggak sopan, tolong itu yang pakai baju merah kotak-kotak, nah ini nggak sopan teman-teman. Tapi kadang-kadang saya suka lihat politikus tuh kalau mohon maaf ya, terus sekali lihat politikus kalau di atas panggung nunjuk orangnya begini, nggak boleh ya, nggak sopan, itu nggak sopan. Ya teman-teman harus begini. Ya baik, Anda bisa katakan Bapak atau Anda semua, Tuhan yang Maha Esa. Kalau tunjuk Tuhan juga ke atas, tunjuk Anda ya ke depan. Ya, tapi tidak begini. Ini berbahaya kan? Nanti kesannya kita ngajak ribut. Nah, ini salah satu gestur yang saya suka. Ini gestur agak agresif. Dan Anda tidak bisa mempergunakan karate chop di dalam setiap momen bicara Anda. Ini bukan sebuah bahasa tubuh yang bisa Anda gunakan untuk pasangan hidup Anda. Bukan untuk sebuah polite conversation. Tapi ini adalah sebuah bahasa tubuh yang Anda, kalau di atas panggung, atau ke murid-murid Anda, atau Anda lagi ada di atas panggung, terus Anda mau mengatakan gini ke tim kerja Anda, bahwa kita harus melakukannya sekarang. Nah, ini penekanannya sekarang. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Nggak ada cara lain. Ini penting dan ini perlu sekarang. Jadi Anda mau murid sesuatu, kemudian Anda mau mengatakan kepada audiens atau tim Anda bahwa ini penting dan lakukan sekarang. Oke? This is how it used to be. Harusnya tuh kayak gini gitu. Nah, ini agresif tapi kadang-kadang diperlukan. Lalu ini namanya backhand slap. Enggak, lagi sesi audiens Anda asik ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Sering ya? Atau tiba-tiba lagi sebuah sesi, habis selesai diskusi, fokus group discussion, terus Anda lepaskan gitu, terus mereka asik ngobrol sendiri. Cara menarik perhatian mereka kembali ke Anda adalah bisa dengan cara seperti ini. Oke, waktu diskusinya habis, murid-murid semua. Sekarang waktunya kembali memberikan fokus Anda ke saya. Saya akan melanjutkan materi kita. Nah, caranya bisa, ini bahasa tubuh yang agak agresif juga, tapi kadang-kadang kita membutuhkan. Oke, jadi nggak semua harus yang halus-halus terus main gestur di atas panggung kalau Anda mau punya penampilan yang memukau. Lalu ini namanya fist pump, mengekspresikan excitement, happiness. Ya, jadi ini mengekspresikan sesuatu hal yang yes, gitu loh. Wah, misalkan Anda dapat sebuah prestasi atau apapun. Ya, jadi mungkin nggak kelihatan. We can do this, gitu ya. We can do this. Nah, Anda bisa pakai ini. Nanti kita latihan. Nah, ini salah satu hal yang rubbing hands together. Hari ini it's gonna be great, gitu ya. Jadi kalau Anda mau menunjukkan sesuatu yang ini bakal luar biasa banget. Atau Anda mau dapat project yang nilainya besar, Anda bisa ke tim Anda, ini kita akan mendapatkan sesuatu yang ini luar biasa, gitu ya. Oke. Nah, saya tahu bahasa-bahasa tubuh ini tidak akan mungkin Anda pergunakan semuanya dalam satu waktu. Tapi silahkan Anda pergunakan sesuai dengan kondisinya dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu ada
yang namanya stop. Nah, ini penting. Kalau Anda lagi di atas panggung dan Anda ingin mengendalikan sebuah situasi, Anda ingin mengendalikan sebuah kondisi di dalam sebuah sesi, atau Anda ingin mengarahkan tim Anda untuk memilih ini atau ini, tapi di tengah-tengahnya Anda mau bilang stop, minta mereka berpikir dulu. Jadi Anda bisa, misalnya gini contohnya. Oke, kita sudah melakukan hal ini dan kita sudah lakukan banyak hal usaha terkait dengan hal ini, tapi stop, pikir dulu baik-baik, kita punya pilihan yang lebih baik. Nah, Anda mau bilang stop, ini stop, ada yang ini, gitu ya. Anda mau mengarahkan mereka dengan cara yang lebih atraktif. Oke, kemudian nah ini kalau I got an idea gitu ya, saya dapat idenya, aha moment. Nah, biasanya kalau ada problem, sebelum Anda kasih solusi, kasih dulu aha moment nih, bahwa, oh ya, saya tahu, saya punya ide, solusinya adalah ini. Tapi kasih dulu aha momentnya, tujuannya adalah menarik audiens Anda untuk pay attention to you, gitu. Menarik perhatian mereka ke Anda. Lalu ini udah berapa nih? 13. Siapa tuh yang jawab? Berarti fokusnya luar biasa, tentang fokusnya mantap ya Bu ya, dihitungin sama beliau luar biasa. Lalu ini buat apa nih? Ayo ingat-ingat, saya udah bicara ini yang keberapa? Berpikir. Nah, ayo remember this. Saya ingat. Oke, atau kita berpikir. Anda berusaha memikirkan sesuatu. Materi. Saya ingat gitu ya. Anda bisa oh ya, saya ingat. Nah, dan kayak gitu. Nah, Anda bisa memadukan itu. Kemudian kira-kira apa nih? Anda buat apa nih? Ini kalau Anda mau agak sedikit sarkas, atau Anda mau nyolin orang lain, bercanda, atau mau bilang, itu ada cerita, itu ceritanya cuman boleh di antara kita. Itu cerita rahasia. Ya, misalnya gitu. Ini yang berapa nih? Siapa yang ngejatohin keran Gucci di ruang kelas? Itu apa tuh? Bukan saya. Nggak tahu. Nah, itu juga. Nah, ini kalau Anda mau memainkan di atas panggung, Anda perlu banyak sebenarnya hand gesture. Kalau mau kita kumpulin, kalau mau benar-benar kita pelajarin, kita selesai kelasnya nanti tengah malam. Ya, jadi sekarang saya kasih dulu ini 16 dulu. Baik, sampai di sini sebelum kita coba, besok kita lanjutkan lagi. Hari ini saya kasih pengantarnya dulu. Ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan, teman-teman? Silakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Baik, ada mau ditanyakan? Coach Prim? Iya. Kalau ada yang bicara. Kak Elis ya. Silakan. Ini kan tadi steeple ya? Ya. Kalau yang begini sama nggak? Saya nggak lihat. Mohon maaf, boleh ditunjukkan? Mana ya? Oh, sorry. Kalau begini. Kayak segitiga begini ya? Bukan seperti gini. Tapi yang cuma jarinya saja yang ditempel. Oke. Jari. Begitu. Ya, berbeda. Ini kan kalau steeple lebih seperti ini. Kalau seperti ini kita kayak mau Sinanggar tule Sinanggar ya nggak teman-teman ya, jadi memang ini berbeda gitu. Jadi pastikan teman-teman menggunakannya dengan betul. Atau kalau misalkan coach, saya kan masa iya sih tangan saya selama sesi bicara harus gitu-gitu. Kalau saya pengen istirahat boleh, kalau mau istirahatin tangannya taruh di sejajar badan supaya nanti enak tinggal begini-begininya.
Terus atau mau taruh di saku. Jangan, nggak boleh. Ini paling nggak boleh nih. Begini nih. Saya tuh paling nggak menyarankan ada public speaker yang tangannya masuk dalam sini. Oh. Kesannya, ini kalau saya di dalam ini saya kalau lihat coach saya begitu, saya paling marah loh. Kenapa saya tidak menyarankan itu? Kenapa? Apa kesan Anda? Kalau Anda lihat seorang public speaker tangannya begini. Kayak songong, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tangannya disaku. Songong banget itu. Luar biasa. Saya kalau ngelihat ada public speaker kayak gitu pulang saya langsung. Ya, nggak mau saya dengerin sesinya. Ya, jadi satu Anda sombong, yang kedua gaya yang masukin tangan di saku itu kesannya Anda tuh nervous, tidak percaya diri. Anda hati-hati loh ya dengan penggunaan gestur. Orang lain bisa kehilangan trust karena gestur Anda. Orang lain bisa tidak percaya kepada Anda karena gestur Anda. Anda bisa kehilangan audiens Anda itu karena gestur Anda. Jadi please be careful dalam menggunakan gestur. Jadi caranya gimana? Jadi tangannya kalau memang lagi mau istirahat, nggak terlalu mau banyak pakai, taruh di samping sini atau di bawah. Di sini nih. Jadi kalau laki, nah ini nggak apa-apa nih. Ini istirahatin sebentar 1-2 detik, 5 detik. Jadi nanti begini-begininya enak gitu. Kalau di belakang punggang, di belakang juga nggak boleh ya? Gini ya. Kayak bawa tuyul dong. Gini ya? Iya, betul. Ini gendong tuyul apa? Iya. Saya ngeri, Kalis. Kalau saya tuh ngeri kalau lihat ada orang gitu tangannya. Coba Anda bicara gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Jadi gestur yang salah akan memberikan efek kesan negatif dari audiens pada Anda. Makanya kenapa orang berbicara di audiens yang sama, mereka akan dapatkan feedback yang berbeda dari audiensnya karena yaitu ada beberapa public speaker yang mahir dalam menggunakan gesturnya, ada yang salah. Makanya hati-hati. Pokoknya hindari tangan di saku. Terus kalau pegang mic, saya suka lihat orang megang mic begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai awal sampai akhir digenggam dua-duanya tangannya di sini. Ya, untung nggak pakai begini ya. Parkinson. Karena mungkin dia kalau saking nggak pede nyobain itu mic kayak ada lemnya loh teman-teman. Itu kayak nggak bisa lepas tangan Anda tuh kayak ada lemnya. Jadi hindari. Jadi yang paling ini ya udah gunakan gestur tangan terbuka aja. Oke. Kemudian pastikan tatapan mata Anda menatap ke mereka. Terus jangan lupa senyum. Baik. Sekarang siapa yang mau coba praktek yuk? Kita coba steeple dulu yang paling simpel. Baik, silakan yuk kita pakai steeple. Siapa yang mau coba? Nanti yang lain kasih feedback. Teman-temannya kalau penampilannya dia udah oke, kasih jempol gini. Kalau menurut teman-teman kurang bagus, bilang gini. Gitu ya. Suruh ulang. Sampai teman-teman kasih gini. Oke, baik. Ayo. Siapa yang mau coba? Biasanya kan selama ini kalau para guru-guru di sekolah tanya ke muridnya, anak-anak, do you have any question? Tapi sebelum coba bisa menanya enggak? Gitu. Oh ya, silakan. Bu Santi ya. Baik. Silakan Bu. Halo. Iya. Ya, Bu Santi silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ini saya masuknya terlambat karena tadi itu mengerjakan sesuatu dulu, ada tugas. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian ini ya, Coach saya ketika menjelaskan beberapa gestur. Tadi kalau melihat ada beberapa gerakan tangan gitu yang menunjukkan bahwa kayak sebenarnya kita memotivasi di sana. Nah, kalau seandainya kita menjadi pembawa acara MC atau moderator, setidaknya kan gestur itu tidak terlalu
perlu banyak Kamera digunakan gitu. Tapi hanya ekspresi mungkin ya Coach ya. Nah, pada saat menjadi MC atau moderator itu, gestur yang tepat dipakai saat itu apa sih gitu. Oke, baik. Nah, itu aja. Oke, Makasih. baik. Bu Santi, Mala, terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Apakah benar bahwa di dalam Anda menjadi MC, gestur menjadi hal yang tidak terlalu penting untuk digunakan? Menurut saya enggak juga. Tergantung dari situasinya. Memang kalau yang tadi memang kalau dari 16 ya, tadi ada 16 hal yang saya sampaikan, mungkin tidak semua itu bisa Anda gunakan di satu situasi. Tapi bisa ada beberapa yang Anda gunakan sesuai dengan sikon. Yang paling standar ya, kalau kecuali Anda pegang mic, ya mungkin tangannya ya bisa begini gitu ya kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir, kami persilahkan untuk menempati tempat duduknya, ya kan. Kita mempersilahkan mereka gitu. Sambil Anda pegang mic, Anda mempersilahkan mereka. Atau Anda mengatakan bahwa ada 5 agenda penting yang akan kita lakukan hari ini dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita pegang mic memang agak terbatas ya. Kita menggunakan, kecuali kalau Anda pegang mic, Anda pakainya mic yang begini ya. Itu lebih enak kita. Tapi kalau yang mikrofon Anda pegang, itu paling kita bisa pakai satu tangan. Tapi walaupun satu tangan, tetap bisa Anda menggunakan, misalkan Anda mau bilang bahwa hari ini kita mengalami kenaikan signifikan. Kan bisa kita kasih gitu. Atau hari ini memang ada sedikit penurunan, tapi it's okay. Itu bukan masalah besar. Gitu ya. Ya kan? Jadi tetap bisa kita pakai. Jadi kalau Anda bicara tanpa gestur, menurut saya seperti apa ya? Makan, nggak ada bumbu apapun di situ. Walaupun ekspresi penting, tapi gestur itu juga penting. Coba teman-teman, palingnya yang paling simpel itu ya minimal ya beginilah ya, gitu ya. Atau mengekspresikan sesuatu, menunjuk dengan seluruh jari, mengucapkan terima kasih, kan nggak apa-apa. Misalkan baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, kan lebih polite gitu kesannya daripada Anda cuma bilang makasih ya atau terima kasih atas kehadirannya. Dengan begini kan Anda lebih warm gitu ya, lebih hangat kepada audiens Anda. Jadi saya rasa tetap perlu untuk MC, tapi memang kita sesuaikan dengan kondisinya gitu. Baik ya. Nah, sekarang kita coba steeple. Siapa yang mau coba? Nanti kita coba yang lain. Siapa yang cukup pede? Maaf, Coach. Iya, Dok. Iya. Barangkali saya ini nyambung yang pertanyaan tadi, barangkali maksudnya bagaimana momen saat MC yang sangat resmi protokoler gitu. Maksudnya untuk istirahat, kan kadang kalau protokoler kita terlalu memang gerak kanan kiri kan jadi pusat perhatian gitu kurang ya. etis ya, kurang ini kayaknya. Itu mungkin maksudnya ya, misalnya kayak meng-MC pelantikan atau apa gitu barangkali. Oh iya, memang makanya tadi saya bilang paling kalau untuk MC pelantikan ya nggak usah terlalu banyak, tapi kan paling begini aja nggak apa-apa kan. Misalkan kita mempersilahkan atau baiklah kita akan mulai, tapi bukan berarti juga Anda kalau bicara tangannya di samping begini aja juga kelihatan enggak. Jadi sesekali bergeraklah, tapi dikontrol sesuai dengan acaranya. Ya, kalau Anda acara formal, tentunya kita kontrol dari suaranya, dari intonasinya, termasuk gesturnya juga kita kontrol. Kalau Anda bicara di webinar Zoom, ya tentunya nanti itu menyesuaikan. Anda di depan kelas bersama dengan murid-murid Anda itu menyesuaikan. Jadi sekali lagi public speaking menyesuaikan dengan siapa audiens Anda, kemudian eventnya seperti apa, dan tujuan dari acara itu apa. Saya waktu diundang webinar, kemudian beberapa waktu yang lalu pesertanya itu anggota DPR, Wakil Gubernur Jawa Barat, segala macam. Nggak mungkin juga saya banyak kecicilan kan, tapi di depan Anda saat ini di kelas, ya it's okay gitu. Tapi ketika audiens tertentu, kita perlu melakukan penyesuaian, Dok. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau enggak nanti kita bahaya ya, Anda bisa nggak diundang lagi untuk jadi pembicara atau Anda nggak akan diberikan kesempatan tampil lagi di situ. Jadi harus penyesuaian dan public speaker harus fleksibel. Nah itu yang berat. Anda bisa bicara di depan pejabat, Anda juga bisa ngomong depan milenial. Nah, ya kan, ngerti maksud saya?
Anda selalu habis ngomong di depan murid-murid Anda, tapi Anda juga bisa membawakan sesuatu dengan elegan ketika di momen-momen tertentu. Gitu. Jadi paham ya? Nah, hari ini kita akan latihan untuk sesuatu yang umum, sesuatu yang general. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu yang teman-teman punya. Nah, coba sekarang kita latihan deh. Coba dulu. Yang paling simpel deh, siapa yang memperkenalkan dirinya dengan elegan, dengan penuh percaya diri, dengan penuh wibawa, pakai ini dulu aja. Ayo, silakan. Oke, boleh nyoba? Silakan Bu Boleh Santi. nyoba, Coach? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya bernama Santi. Nama saya Santi Mala, dipanggil Bu Santi. Harapan saya ikut pelatihan ini, setidaknya ada perubahan pada diri saya untuk lebih baik lagi ketika berbicara di hadapan semuanya, dan saya bisa memberikan satu presentasi yang bisa meyakinkan orang banyak dengan gestur gaya yang saya miliki. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu sudah bagus ya, teman-teman. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Santi. Iya. Baik, Bu Santi sudah baik dengan gayanya yang cukup elegan dan berwibawa. Tapi kan public speaker harus fleksibel kan? Nah, nanti kita coba tuh dengan gaya-gaya yang lain. Baik, sekarang siapa yang mau coba yang agak sarkas sedikit? Yang mau memberikan sebuah penekanan. You need to do this. Kalau Anda jadi Anda kalau jadi juru kampanye ya. Ini seru nih kalau jurkam ini. Ini sebentar lagi tanggal 9 kita mau nyoblos ini. Ya, Anda lihat nggak cara mereka orasi di atas panggung? Jadi motivator ya, Coach. Juru kampanye, Bu. Saya nggak bilang juru motivator. Iya, jadi seenggaknya meledak-ledak gitu ya. Juru kampanye. Saya lihat jurkam gitu ya. Dan sebagainya. Itu pasti mereka tuh ada. Nah, kita coba aja, ini challenge buat kita. Saya kan biasa gayanya begini. Sewaktu-waktu saya diminta jadi MC wedding. Oh, luar biasa itu. Itu saya jadi MC wedding. Oh, luar biasa tantangannya. Yang biasanya excited harus yang mendayu, penuh dengan wah, kesakralan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah itu bisa dilalui gitu ya. Makanya sebenarnya challenge itu bisa kita lalui, itu ya memang kita harus fleksibel. Makanya apapun situasinya kita bisa menghandle itu dengan baik. Oke, siapa lagi yang mau coba? Kak Alis mau coba apa nih? Yang mana? Yang apa ya? Saya lupa istilahnya. Nanti saya kirim materinya. Apa biasanya kalau mau menarik perhatian murid-muridnya di kelas untuk, ayo balik lagi fokus ke saya gitu? Bingung. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Aduh, belum kepikiran. Belum kepikiran, baik. Yang lain dulu deh. Siapa nih? Siapa ya? Dokter Lili mungkin. Baik, Coach. Yang apa, Coach? Yang tadi yang most people boleh, atau mau yang menunjukkan perbedaan, perbandingan. Kan ini bukan gestur yang terlalu heboh juga. Anda bisa bilang bahwa saya dan kamu berbeda, tapi kita satu, cinta Indonesia. Nah, kan itu elegan juga kan? Kamu, ya kan? Kamu dan saya berbeda, tapi kita satu Indonesia. Nah, itu sesuatu hal yang juga bukan, tapi kan beda dengan Anda cuma bilang, kamu dan saya berbeda, tapi kita satu Indonesia. Kan beda dengan kamu, ya ini kamu. Orang audiens akan ingat fokusnya, oh ya kalau saya begini tangannya, berarti saya sedang berbicara tentang sesuatu, ini kamu, ini saya, jadi penekanan, tapi kita
satu Indonesia. Nah, itu akan berpengaruh, impact-nya beda. Baik, dari 16, kira-kira yang mana yang mau dicoba? Besok ada ini loh tugas buat teman-teman semua. Jadi besok persiapkan sebuah presentasi sederhana 3 menit kali ya, dengan mempraktekkan gestur. Oke, itu tantangan buat teman-teman. Semoga besok masuk, jangan mentang-mentang karena wow besok ada kelas, kalau gitu ada tugasnya, ya, kemudian tidak masuk. Ya, jadi karena kita perlu latihan. Public speaking itu percuma kalau kita belajar teori, tapi kita nggak ada latihannya sama sekali. Jadi yang paling penting memang itu kuncinya adanya di latihan. Makin sering, semakin banyak latihan, kemampuan Anda akan semakin meningkat gitu. Baik, silakan Dr. Lily. Oh iya, saya coba ya Coach. Iya. Baik. Teman-teman semua, saya ingin membahasakan salah satu hal yang ini cukup membuat kita prihatin, bahwasanya tahun demi tahun sekarang angka aborsi di dunia remaja kita terus dan terus meningkat. Anda tahu semua bagaimana hal ini harus kita cut sekarang dengan kepedulian kita bersama. Ya, sudah Coach. Luar biasa. Keren kan? Keren loh Dok. Coba kalau nggak pakai gestur yang tadi Dok, coba tanpa gestur, biar teman-temannya nilai. Bicara hal yang sama tapi nggak pakai gestur apa-apa. Oh iya, tadi kata-katanya mungkin beda ya karena lupa. Baik. Kurang lebih samain lah. Iya. Akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini tentang hal yang sungguh memprihatinkan kita. Bagaimana angka aborsi dari remaja-remaja, dunia remaja kita dari tahun-tahun meningkat dan terus meningkat. Dan ini harus kita putus saat ini. Baik. Teman-teman yang kedua apa rasanya? Yang kedua membosankan. Amat membosankan. Teman-teman paham pentingnya gestur ya di sini ya. Yang nomor 2, Masya Allah, saya pengen lift Zoom. Beda banget loh tadi ya Dok, ketika dengan gestur dan tanpa. Ayo sekarang siapa mau coba nih? Miss Desti mau mencoba? Miss Desti kemana? Oke. Kak Rahma, ayo nih dia Miss Desti nih. Ayo Miss Desti. Coba Miss. Mikrofonnya di-mute dulu. Di-unmute, mohon maaf. Maksud saya di-unmute dulu. Apa ya? Baik teman-teman semua. Pada hari ini, kita semua bersama-sama akan mencoba untuk berdiskusi, sharing bersama-sama dalam rangka menyelesaikan kasus yang sedang kita hadapi. Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Oh, baik. Kasus apa? Kasus COVID. Dokter Lili yang jelas tuh tadi aborsi yang semakin meningkat itu sangat memprihatinkan, dan ketika Dokter Lili berbicara dengan menempelkan tangannya di dada, dia berbicara dari hatinya yang paling dalam, and I can feel it. Saya pun di sini bisa merasakan keprihatinan itu dari gestur yang beliau tampilkan. Itu luar biasa. Kerasa ya Dok ya, berbicara dan teman-teman semua, bahwa ketika kita berbicara dengan gestur, sebenarnya Anda berbicara dengan alam bawah sadar Anda mau engage audience Anda dengan cara yang berbeda. Jadi itu adalah sesuatu hal yang unik dari kita gestur ya. Besok kita akan coba lihat gestur yang lain. Bayangin, tangan aja ini 16 ini baru sebagian loh. Kalau saya ulas semuanya, kita selesai kelasnya nanti jam 12 malam. Ya, ini kan malam minggu, Anda pasti sudah punya agenda bersama orang-orang tercinta dan orang-orang terkasih Anda.
Baik, kita masih punya 13 menit lagi. Dalam waktu 13 menit ini, siapa yang mau coba? Sebelum besok semua masing-masing dapat giliran untuk mempresentasikan, jadi besok tugasnya adalah silakan presentasikan apapun sesuai bidangnya masing-masing dalam waktu, nggak usah panjang-panjang, mungkin satu orang saya kasih waktu 3 menit saja, tapi dalam waktu 3 menit itu digunakan gestur yang mendukung presentasi Anda, yang bisa menguatkan pesan yang Anda sampaikan, yang bisa membuat audiens fokus pada apa yang Anda sampaikan, gitu ya. Oke, siapa yang mau coba? Nih, di sini banyak guru loh. Biasanya kalau sama muridnya, ayo anak-anak, siapa yang mau coba tunjuk tangan? Sekarang ibu guru ini yang ditanya. Ayo ibu guru, siapa yang hari ini mau coba? Siapa yang mau mempraktekkan? Ayo silakan. Selama ini kan kita menyuruh murid kita, ayo sekarang kita yang coba. Ayo siapa? Coba, Coach. Wah, baik. Silakan, Kak Elis. Oke, ini posisinya saya seperti berhadapan dengan orang tua murid. Oke. Ya. Jadi pada saat saya membagikan raport kepada mereka, saya akan bilang, Papa, Mama, ini sebenarnya saya grogi ya begini ya. Ya, Papa, Mama, ini anak-anak Anda tuh pintar semua, gitu ya. Cuma kekurangannya adalah mereka harus meningkatkan waktu latihannya, meningkatkan fokusnya, supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi kalau kurang baik, kalau nilainya kurang baik, ya kita harus perbanyak lagi waktu latihannya, perbanyak lagi waktu belajarnya, supaya hasilnya lebih maksimal lagi di ujian berikutnya. Terima kasih. Luar biasa. Saya kalau ambil rapot terus wali kelasnya menjelaskan seperti itu, saya akan fokus, oh iya ya, kita perlu ada yang ditingkatkan untuk hasil yang lebih baik. Dan itu akan selalu saya ingat di memori saya. Ada hal yang harus ditingkatkan, gitu ya. Bagus. Kak Alis. Baik, ayo, siapa lagi yang mau coba? Saya coba, Coach. Silahkan. Ya, terima kasih. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi saat ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Tapi jangan khawatir karena kita bisa melewatinya dengan selamat. Yang penting kita memperhatikan protokoler kesehatan. Ada 3 protokoler kesehatan dasar yang harus kita lakukan, yaitu pertama, menggunakan masker. Dan yang kedua, kita menjaga jarak aman. Ketiga, kita membiasakan mencuci tangan. Nah, dengan 3 kebiasaan yang baru ini, insya Allah kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Jadi, tetap jaga jarak ya. Aku menjagamu, kamu menjagaku. Terima kasih. Oke, luar biasa, bagus. Top. Masukan dari saya pas waktu aku menjagaku, kamu menjagaku, saya masih lihat begini ya. Ya. Nah, ini pakai gini ya. Itu akan lebih jangan pakai 1 jari, teman-teman. Mohon maaf karena ini agak kurang polite ya. Jadi kalau misalnya kita menunjuk sesuatu, kita perlu hindari ini. Jadi udah bagus pakai yang seluruh jari. Tapi overall keren. Bagus. Ayo, siapa lagi? Ini kan kelihatan banget loh teman-teman, ngomong dengan gestur yang tepat dengan tidak itu different banget. Dan kemampuan Anda mempengaruhi audiens Anda akan lebih besar. Ayo semangat ya, belajar lagi. Besok kita kerjakan tugasnya. Baik, ada lagi. Ini yang lain kemana ya? Jangan-jangan tidur. Pak Bahtiar ini saya belum lihat. Oh, Pak Bahtiar. Pak Agung nggak ada. Pak Bahtiar. Selamat siang, Pak. Wah, curiga saya. Jangan tidur. Oke, baik. Siapa lagi yang mau coba? Agung mau coba? Tadi dikatakan bahwa apa? Kita juga melihat audiens kita ketika kita berbicara itu ya. Seperti itu. Saya cuma ingin
tanya sama Bu Elizabeth. Bu Elizabeth guru SD, SMP, atau SMA atau? Saya guru seni musik. Enggak, maksud saya levelnya guru seni musik di ini. Iya, jadi dari SD sampai SMA saya pun mengajar. Betul. Oke, makasih. Enggak, saya memandang setiap orang itu ketika berbicara, ini kan buat masukan untuk kita juga, kita dalam belajar sini kan, kita melihat, oh ini performanya seperti ini, terus ketika dia melakukan satu gestur yang seperti ini, karena karakteristik kita, karakter itu juga mempengaruhi di sana ya, Coach ya. Ketika kita... Ibu maaf suaranya putus-putus, Bu. Iya, saya juga suara putus-putus. Belum nih. Iya. Maksudnya karakter kita juga ketika mau berbicara, kita mengembangkan gestur itu juga ada pengaruhnya ya, Coach ya. Oh iya. Iya, karena gestur itu datangnya dari dalam diri kita, dan biasanya memang itu alam bawah sadar, Bu. Jadi pembawaan masing-masing setiap orang berbeda. Ada tipikal orang-orang yang, kalau orang visual, mana coba orang visual, angkat tangan. Saya orang visual. Kalau orang visual itu pasti ngomongnya cepet. Terus kita tuh ekspresif, gitu ya. Kita tuh full of excitement, nah gitu. Biasanya gitu. Kalau orang-orang kinestesis terasa sekali. Terasa begitu sensitif, dan it's okay, nggak apa-apa. Anda bisa menampilkan sesuai dengan karakter Anda. Kalau Anda memang tipikal yang elegan, tipikal yang memang kalau berbicara itu begitu tertata, sangat hati-hati, Anda menampilkan dengan begitu elegan, it's okay. Jadi diri sendiri aja, Bu. Jadi diri sendiri. Yang penting gesturnya harus bermain. Jangan mentang-mentang jadi diri sendiri terus bicaranya begini. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara teknik public speaking yang atraktif dan menawan. Pasti nggak ada ya gitu ya. Bu Rini mungkin mau coba, Bu. Silakan, Bu. Apa ya? Itulah makanya saya itu masih suka apa yang mau diomongin gitu lah, yang masih bingung. Kayak kemarin tugas 2 juga tuh kan mau ngomongin apa ya kalau berdua itu. Baik. Apa aja, Bu? Kenalan diri mungkin atau memperkenalkan apa? Iya ya. Apa ya? Mungkin bisa. Ya, silakan Kak Elis. Mungkin bisa bahas soal ibadah yang baik gimana, Ibu? Cara berpuasa yang baik bagaimana? Usulan aja, Bu. Ya, boleh. Atau Ibu bagaimana, ya betul, tentang apapun lah yang Ibu tahu dan Ibu kuasai di bidangnya, Ibu silakan. Soal masak, Bu. Sharing masakan, boleh. Perawatan tanaman. Memelihara kucing, bagaimana supaya membersihkan dengan benar. Kurang suka kucing. Apa ya, makanya kendala saya misalnya mau bicara di depan juga. Ibu suka makan apa, Bu? Makanan kesukaannya apa, Bu? Makanan favoritnya apa, Bu? Roti. Oh ya, roti apa, Bu? Apa aja, pokoknya roti. Kalau nggak singkong juga dibikin. Coba juga. Ibu cerita ke saya tentang singkong. Apa sih enaknya singkong, Bu, sampai Ibu doyan banget? Ya, nama saya Rini dari Tangsel. Saya ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya ikut kegiatan di wilayah RW gitu, misalnya pengajian atau PKK. Jadi memang kadang diminta untuk jadi MC di pengajian gitu ya kan, giliran gitu kan ya. Cuman saya suka malu. Ayo Bu Rini jadi MC-nya hari ini ya. Aduh nggak siap gimana ya, nanti ngomong apa gitu kan, masih suka bingung. Terus ibu rumah tangga saya suka bikin masakan, suka masak macam-macam masakan lah ya. Tapi kalau
makanan kesukaan saya adalah singkong. Singkong dibikin apa aja saya suka, dibikin timus, dibikin digoreng yang merekah itu juga doyan, yang dibikin apa lemet, apa timus itu juga suka, ketuk juga suka. Pokoknya segala macam singkong dibikin apa aja saya suka. Itu apa namanya? Apa makanan yang gimana gitu, tapi sederhana tapi memiliki rasa yang istimewa. Ya sekian perkenalan saya. Baik, terima kasih Bu Rini. Teman-teman kita kasih tepuk tangan, kita kasih dukungan dulu, kita kasih semangat. Semoga nanti besok penampilannya lebih keren lagi ya Bu. Baik, baik teman-teman yang baik. Sebelum 3 menit kita mengakhiri sesi kita, jadi besok kita ketemu lagi, jamnya sama. Nah besok itu adalah kita langsung mempraktekkan. Jadi teman-teman silahkan mengkonsep, dipersiapkan dari hari ini mau ngomong apa besok, ya. Sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Kalau Anda di kesehatan, ya bicara kesehatan, mungkin bicara masakan, bicara mengenai pendidikan, ilmu yang Anda miliki, silahkan. Anda tujuannya adalah mengedukasi, menginspirasi, dan jadilah pembicara yang mempengaruhi orang lain. Dan itu penting. Kalau Anda bisa mempengaruhi, Anda bisa mengubah hidup, Anda bisa mengubah society, Anda bisa mengubah sesuatu yang lebih besar lagi, dan itu dimulai dari Anda, energi Anda, cara Anda berbicara dan sebagainya. Jadi besok 3 menit presentasikan sesuatu, praktekkan gesturnya, dipilih gestur yang sesuai dengan isi dari pembicaraan Anda. Apakah sampai sini bisa dipahami apa yang besok diminta untuk dilakukan? Bisa. Oke, nah nanti besok kita akan langsung praktek, teman-temannya feedback. Nanti saya kasih feedback. Kalau memang ada yang perlu diimprove, coba diimprove, nanti kita feedback lagi. Jadi langsung latihan. Teman-teman bisa saling belajar dari satu sama lain. Kalau tadi Bu Santi mengatakan, oh iya ya, tiap karakter ini, oh gini, ketika momen itu gitu. Kita akan memperkaya perspektif kita dan juga akan memperkaya pembelajaran kita di kelas ini. Baik, 1 menit sebelum kelas saya tutup. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, kita boleh tepuk tangan dulu untuk diri kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Anda ada di kelas ini pada siang hari ini. Baik, sampai ketemu besok siang dengan materi presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman, besok jam 13. Jam 1 Bu. 13. Jam 1 ya, jam 13 ya. Oke. Jam 13. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akan end meeting ini. Sampai ketemu besok. Tetap penuh antusiasme, ditingkatkan terus skillnya. Sampai ketemu besok. Baik. Dadah, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikerjakan tugasnya ya. Oke. Saya end meeting for all. Terima kasih.